Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapannya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema renungan, yakni sesuai dengan firman. Manusia akan menjadi apa yang paling banyak menyita perhatiannya. Artinya kita akan menjadi seperti apa yang paling banyak kita baca, atau apa yang paling banyak kita lihat, atau apa yang paling banyak kita renungkan. Itulah sebabnya kenapa pikiran manusia harus dikuasai oleh firman, harus seturut dengan firman. Kalau tidak, maka pikiran kita akan dipenuhi oleh hal-hal yang berasal daripada dunia, yang pada akhirnya hanya akan membawa kerugian bagi setiap kita. Sama seperti hati yang perlu dijaga. Ada ayat Alkitab kan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran juga itu harus dijaga. Kalau kita tidak menjaga pikiran kita, maka iblis dengan mudahnya, dengan gampangnya akan menabur benih-benih yang berasal daripada dunia ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, pada akhirnya kita sendiri yang akan mengalami yang namanya kerugian. Iblis mengetahui bahwa pikiran manusia sangat penting, sama seperti hati sangat penting. Maka iblis terus-menerus berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dari firman kepada perkara-perkara dunia. Karena iblis tahu ketika dia berhasil melakukannya, yakni mengalihkan perhatian setiap kita dari firman, maka dengan mudah iblis itu bisa mengalahkan kita. Karena kekuatan di dalam jiwa kita, kekuatan di dalam roh kita untuk menjalani hidup itu berasal dari pikiran yang dibaharui oleh firman. Berasal dari pikiran yang terus-menerus merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Perhatikanlah sekarang, ada begitu banyak aplikasi yang dapat memberikan hiburan buat kita. Ya, kalau kita tidak hati-hati di dalam penggunaan aplikasi tersebut, maka aplikasi itu akan banyak menyita perhatian kita. Saya tidak berkata bahwa mendapatkan hiburan dari aplikasi itu salah, tidak ya. Selama hiburan tersebut yang positif, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka hal itu wajar-wajar saja. Saudara yang suka nonton stand up komedi di YouTube atau bahkan di TikTok, ya tidak apa-apa. Karena ketika engkau nonton, engkau merasa terhibur pada saat engkau galau, ya kan? Saya pikir tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita lebih banyak menaruh perhatian kita terhadap perkara-perkara yang seperti itu, maka iblis berhasil di dalam rencananya. Kita tidak akan pernah bisa mendapatkan kekuatan dari stand up komedi, sekalipun stand up komedi itu memberikan penghiburan bagi kita. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kekuatan kita itu hanya berasal daripada firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan arahan, memberikan petunjuk arah kemana seharusnya kita melangkah di dalam kehidupan ini. Dan hal itu tidak dapat dan tidak pernah diberikan oleh apapun produk dunia, termasuk stand up komedi. Engkau juga mungkin suka mendengar motivator, ya kan? Kalimat-kalimat motivasi yang luar biasa yang disampaikan oleh para motivator yang sangat terkenal. Sekalipun kalimat-kalimat motivasi itu mampu memberikan semangat kepada saudara di tengah-tengah beban kehidupan yang sementara engkau jalani, ya.
Kalimat-kalimat motivasi tidak akan pernah bisa lebih hebat daripada firman Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu bukan cuma sekedar kata-kata. Alkitab kan mengatakan itu. Kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari kata-kata saja, tetapi kuasa. Kuasa yang dimiliki oleh firman Tuhan adalah kuasa daya cipta. Kita membaca Alkitab ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan hanya berucap kan. Tuhan menyampaikan firman-Nya kan. Ketika firman disampaikan maka jadi sesuai dengan apa yang dikatakan. Artinya firman Tuhan, setiap kata-kata dalam firman Tuhan itu bukan hanya memberikan dorongan seperti apa yang dilakukan oleh para motivator dengan motivasi-motivasi mereka. Firman Tuhan, setiap kata-kata dalam firman Tuhan itu mengandung kuasa, mengandung daya cipta di dalam kehidupan ini. Ketika di dalam kitab Perjanjian Lama ada seorang nabi yang disuruh oleh Tuhan untuk memperkatakan kehidupan kepada tulang belulang yang ada di padang gurun. Ketika firman Tuhan disampaikan, firman kehidupan disampaikan, maka kita mengatakan tulang belulang itu mulai kembali menjadi hidup. Ya, maka penting bagi kita untuk merenungkan firman. Karena merenungkan firman Tuhan akan memberikan dampak yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Ya. Setiap hal di dalam hidup ini, saudara-saudara, semua kebaikan yang dapat kita nikmati dalam hidup kita, ya, semua kebaikan yang dapat engkau rasakan oleh manusia jasmanimu, itu selalu berawal dari jiwa kita, dari roh kita. Ketika jiwa kita, roh kita dalam keadaan baik-baik, maka itu akan termanifestasi ke dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kenapa saudara-saudara, Tuhan selalu memulai dengan jiwa kita. Dia memulai dengan roh kita. Tuhan memulihkan jiwa kita, memulihkan yang namanya ya hati pikiran kita, dan Tuhan melakukan itu dengan firman. Karena ketika kita memiliki jiwa yang sehat, ya, maka kehidupan yang sehat akan ikut termanifestasi. Jiwa yang sehat itu hanya dapat peroleh apabila saudara hidup sesuai firman Tuhan. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Filipi pasal 4 ayat 8 mengatakan itu. Semua yang manis, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar dan patut dipuji dan yang lain-lain. Pikirkanlah semuanya itu, kata kitab Filipi. Jadi kita harus memikirkannya secara sengaja. Ya, kita perlu belajar untuk mendisiplinkan pikiran kita. Kita tidak boleh membiarkan apa saja dengan mudah begitu masuk ya dalam pikiran kita dan menjadi sampah yang pada akhirnya hanya akan mengotori hidup saya dan saudara. Punyalah disiplin ya untuk pertama memfilter hal-hal yang baik untuk direnungkan dalam pikiran, dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu tidak perlu difilter lagi. Itu sari murni yang dapat saudara terima ya untuk kebaikan setiap saudara. Ketika engkau memiliki kebiasaan yang seperti ini, maka saya sungguh percaya akan ada berkat-berkat yang luar biasa yang akan mengalir di dalam kehidupan setiap saudara. Tuhan berfirman kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Saya percaya bahwa berkat yang sama bisa menjadi milik bagian setiap kita apabila kita juga memiliki kebiasaan yang sama, ya, yakni merenungkan firman Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan setiap kita. Amin.